yang diberikan melalui tugas itu kan tempatnya itu di dalam suatu perumahan, terus juga mayoritas masyarakat sekitarnya itu bekerja sebagai pegawai ya yang bekerja. Nah, kita buat lembaga PAUD untuk masyarakat sekitar. Nah, sebelum membuat lembaga PAUD, kita lihat dulu masyarakat sekitar itu perekonomiannya seperti apa, penghasilannya itu rata-rata berapa gitu. Nah, setelah itu kita tentukan USP-nya. USP itu apa sih? Sesuatu yang menjadi unik di lembaga kita yang berbeda dari lembaga orang lain gitu. Nah, sebelum menentukan USP, biasanya kita melakukan branding dulu. Nah, brandingnya itu kami melakukan melalui survei ke masyarakat sekitar gitu. Biasanya mereka itu melihat lembaga PAUD itu yang ada di sekitar wilayah itu kekurangannya apa dan kelebihannya apa gitu. Kebutuhan orang tua sendiri itu apa gitu. Mereka ingin lembaga pendidikan yang seperti apa gitu. Nah, dari survei itu baru kita bisa menentukan branding apa yang akan kita mau tonjolkan kayak gitu. Nah, dari sini setelah saya memutuskan membuka sebuah PAUD karena tempatnya itu terbatas, jadi minim fasilitasnya tidak bisa maksimal. Jadi kita lebih mengembangkan ke pelayanan dari segi pengajaran maupun metode. Jadi yang lebih kita tonjolkan itu lebih ke cara mengajar dan kurikulumnya dan materi yang akan disampaikan seperti itu. Kenapa demikian? Karena kalau kita angkat dari fasilitas itu mungkin akan terbatas ya, karena tempatnya juga di lingkungan yang padat dan lahannya juga tidak terlalu luas. Nah, makanya di sini kami membuat unique selling proposition-nya itu sekolah terpercaya dengan lingkungan yang nyaman dan program berkualitas untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, di sini lingkungan yang nyaman itu lingkungan yang seperti apa? Nyaman itu nggak berarti harus mewah, nyaman itu nggak harus luas, tapi nyaman itu aman untuk anak-anak pastinya. Gimana? Mungkin contohnya kita bisa ruang kelasnya itu bersih, terus juga tidak panas, bisa dipakaikan dengan AC, terus juga aman, kita bisa pasang dengan CCTV gitu. Itu untuk mengundang kepercayaan orang tua kayak gitu. Ditambah lagi dan program kualitas untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, yang kita tonjolkan itu programnya. Programnya itu bukan seberapa banyak program yang kita berikan, tapi seberapa efek program yang akan kita berikan itu untuk perubahan yang akan terjadi oleh anak-anak di sekitar. Jadi di sini saya mau memilih unique selling proposition-nya itu melalui program yang berkualitas untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Nah, untuk strategi bagaimana mendapat 20 peserta didik awal, karena ini lembaga baru, biasanya saya akan berusaha pertama mungkin kita akan bikin event. Salah satunya mungkin bisa event mewarnai gitu, lomba mewarnai, kita undang masyarakat sekitar. Nah, uniknya untuk lembaga pendidikan anak usia dini ini kita tidak bisa menjangkau radius lebih dari 3 km karena pasti yang sekolah di tempat kita itu orang-orang sekitar, nggak mungkin orang-orang yang jauh. Jadi kita hanya bisa menjangkau orang-orang sekitar. Nah, makanya kita sebarkan informasi untuk kegiatan lomba mewarnai ini. Kita undang masyarakat yang memiliki anak usia 3-6 tahun untuk mengikuti lomba secara gratis. Kita tentukan tanggalnya. Nah, pada saat kegiatan lomba berlangsung, disitulah kita mulai memperkenalkan produk knowledge kita, program-program kita, visi misi, terus juga guru-gurunya seperti apa, metode. Di situ produk knowledge kita sampaikan secara detail kepada para yang datang untuk mengikuti lomba kayak gitu. Nah,
tidak boleh lupa juga kita harus meminta kontak mereka. Tujuannya apa? Agar di kemudian hari kita bisa memfollow up. Itu mungkin langkah awalnya. Nah, untuk selanjutnya, karena jangkauan target kita itu tidak bisa banyak, jadi kalau untuk promosi kita tidak bisa menggunakan media iklan, iklan misalnya seperti mungkin ada media sosial seperti Instagram, Facebook itu tidak bisa kita andalkan untuk media promosi. Mungkin media-media itu hanya bisa kita pakai untuk mendokumentasi kegiatan-kegiatan kita setiap harinya. Karena apa? Karena nggak semua orang sekitar itu dapat menerima iklan. Kayak gitu. Jadi langkahnya mungkin bisa melalui membuat konten-konten sederhana, lalu kita share ke kontak-kontak yang kita sudah miliki. Nah, agar itu bisa informasinya nyampe. Karena kalau kita bikin konten promosinya lalu kita posting di Facebook, belum tentu yang melihat itu orang sekitar gitu. Karena jangkauan Facebook, Instagram, TikTok itu lebih luas. Terkecuali kita menggunakan misalnya Facebook Ads yang berbayar ya, misalnya Google Ads gitu. Nah, itu bisa disetting titik yang bisa melihatnya itu di wilayah mana, radius berapa kilometer dari lembaga kita. Mungkin itu sih caranya. Terus cara yang ketiga mungkin bisa juga melalui referensi. Siapa yang mereferensikan lembaga kita, itu bisa kita berikan fee marketing. Tujuannya untuk yang mempromosikan itu lebih semangat lagi. Dan yang paling penting juga, testimoni itu tidak boleh dilupakan, karena itu penting. Karena testimoni itu merupakan media promosi yang real yang disampaikan oleh masyarakat terhadap lembaga kita. Mungkin seperti itu saja sih kalau saya melihat unique selling proposition ini, tagline yang bisa kita jual apa sih untuk ke masyarakat. Nah, kalimat ini sekolah terpercaya dengan lingkungan nyaman dan program berbrosur, di template-template atau di spanduk-spanduk yang akan kita jadikan media promosi. Jadi setiap lembaga itu harus punya unique selling proposition-nya. Misalnya seperti yang disampaikan, misalnya ada juga contoh misalnya 1 RT atau 1 RW, 1 penghafal Quran. Nah, itu bisa juga dijadikan unique selling proposition. Itu sih mungkin kalau dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih. Assalamualaikum.